tas yang diambilnya. Baik, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Al-Ustadz sudah bersiap-siap untuk menyampaikan materi tafsir pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat An-Naml. Kita masuk pada ayat 15. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin." Dan sungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Tapi di sini Allah sebelumnya dari ayat sampai ayat 14 Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana akhirnya Fir'aun dan pengikutnya membangkang kafir, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kisah berikutnya Allah akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis, yang Nabi Sulaiman mendakwahi Ratu Bilqis, ternyata Ratu Bilqis beriman, ya, beriman. Berbeda dengan Fir'aun yang membangkang kemudian kekeh dengan kekufurannya. Adapun Ratu Bilqis didakwahi oleh Nabi Sulaiman dengan secarik surat kemudian beriman, ya. Fir'aun ditongkrongi oleh Nabi Musa puluhan tahun tidak beriman. Ratu Bilqis cuma dikirim surat oleh Nabi Sulaiman kemudian apa? Beriman. Kemudian juga sebenarnya menyebutkan di antara faedah Allah mendatangkan kisah Nabi Sulaiman adalah untuk memberi peringatan kepada kaum Quraisy bahwasanya Daud alaihissalam, karena Allah mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma. Sungguh kami telah berikan Daud dan Sulaiman ilmu. Nabi Daud alaihissalam asalnya hanyalah penggembala kambing, ya, tidak dikenal oleh banyak orang. Ketika terjadi perang, dia yang berhasil membunuh Jalut, ya. Di zaman kenabian Samuel, kemudian di masa kerajaan Talut, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Tiba-tiba kemudian dia diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Dan sebelumnya Nabi Daud alaihissalam tidak pernah menduga dia akan menjadi seorang nabi. Maka demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menduga dia akan menjadi seorang nabi, dan dia juga dulu penggembala kambing. Makanya ketika datang Jibril alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan dan dia menyangka bahwasanya keburukan akan menimpa dirinya. Maka ketika datang wahyu di Gua Hira, kemudian dia turun, dia berkata kepada istrinya, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku khawatir keburukan menimpa diriku. Ternyata dia diangkat menjadi seorang apa? Seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seperti nabi-nabi sebelumnya, di antaranya Nabi Daud alaihissalam, penggembala kambing, kemudian Allah angkat menjadi seorang nabi. Kemudian Allah menyebutkan tentang Nabi Daud dan Sulaiman, yang mereka berdua adalah satu-satunya nabi yang sekaligus raja. Satunya nabi yang sekaligus apa? Raja. Nabi yang sekaligus raja pertama Nabi Daud, dan yang terakhir adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan keduanya luar biasa. Kerajaan yang mereka miliki tidak membuat mereka kemudian semakin jauh dari Allah, tapi justru membuat mereka semakin tawadhu dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam, di tengah kekayaannya, di tengah kekuasaannya, tetapi kuat salat sunnah, kuat salat malam, kuat puasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus siyami siyamu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini orang bukan cuma jadi raja, baru jadi pejabat kecil-kecilan sudah lupa puasa sunnah. Dengan alasan berbagai macam alasan. Baru kaya sedikit sudah lupa beribadah. Nabi Daud alaihissalam di puncak kekayaannya
malah melanggengkan puasa sunnah. Bukan cuma itu, salat malamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salat salatu Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam. Wa yusalli thuluthahu, dan beliau salat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur lagi seperenam malam. Jadi beliau bagi malam jadi 3, seperdua, sepertiga, seperenam. Itu cara salat Nabi Daud, sehingga bangun di tengah malam, salat malam, tidur lagi, sehingga ketika subuh kuat seger. Itu Nabi Daud alaihissalam. Bahkan dia tidak memanfaatkan dirinya untuk memakan dari harta negara. Sampai kata Nabi SAW, ya, sebaik-baik yang dimakan oleh seorang hamba adalah, ya, min amali yadihi, adalah hasil dari kerjaannya sendiri. Wa kana Nabiullah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Adalah Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerjanya sendiri. Kenapa? Meskipun dia raja, dia punya pekerjaan, dia pandai besi, dia membuat pakaian perang, dan dia makan dari hasil kerjaannya, bukan bertumpu pada uang rakyat atau harta rakyat. Ini Nabi Daud alaihissalam. Kekayaan yang dia miliki membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang buat dia sadar bahwasanya semakin banyak kenikmatan mengkonsekuensikan seorang harus semakin banyak beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah muji, ya. Nabi Sulaiman, ya. Allah mengatakan bahwasanya ni'mal abdu innahu awwab. Sungguhnya Sulaiman alaihissalam adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, idh urida alaihi bil ashyi as-safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal a'nab. Allah sebutkan contoh bagaimana kuatnya ibadah Sulaiman. Allah mengatakan suatu hari di sore hari, Nabi Sulaiman alaihissalam diperlihatkan parade kuda, as-safinatul jiyad, kuda-kuda pilihan, kuda-kuda perang, kuda-kuda yang indah, dan Nabi Sulaiman suka melihat kuda-kuda tersebut. Sampai dia asik melihat kuda, hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya terbenam matahari. Sampai dia lupa untuk berzikir kepada Allah. Ya. Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Aku senang dengan kuda-kuda tersebut sampai aku lupa dari mengingat Allah. Ada yang mengatakan dia lupa zikir petang. Hatta tawarat bil hijab, sampai matahari tenggelam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Dia berkata, rudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq, maka dia pun sembelih kuda-kuda tersebut, karena kuda-kuda ini yang buat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman kalau sudah salat lama, kalau sudah salat dia pegang tongkat, maka dia salat lama. Makanya jin-jin tidak tahu kalau dia meninggal, karena jin-jin menyangka dia sedang apa? Salat. Kalau sudah salat lama sekali. Maksud saya, ini contoh para anbiya, para nabi. Para nabi ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya raya. Di antara kaya raya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tetapi kekayaan tersebut tidak membuat mereka lalai dari Allah, bahkan mereka menjadi orang yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita semakin ditambah kenikmatan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita semakin dekat kepada Allah. Semua kenikmatan yang buat kita semakin jauh dari Allah, maka itu istidraj. Itu istidraj. Anda semakin punya banyak mobil, ternyata semakin lupa kepada Allah, itu apa? Istidraj. Anda punya semakin banyak properti, semakin lupa kepada Allah, sibuk dunia melulu, lupa kepada Allah, itu istidraj. Harta yang buat kita semakin jauh dari Allah itu istidraj. Maka seorang mengoreksi diri, evaluasi diri, semakin banyak harta Allah berikan, semakin banyak kekuasaan Allah berikan, apakah semakin dekat dengan Allah atau tidak? Kalau semakin dekat dengan Allah, maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, meskipun diberi kekayaan luar biasa, justru mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan disebutkan bagaimana syukurnya Sulaiman insyaallah taala. Baik. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Daud wa Sulaimana ilma." Sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilman. Ilman di sini dengan tankir li tafkhim, untuk menunjukkan ilmu yang agung, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Daud, Nabi Sulaiman raja,
Tapi Allah tidak sebutkan tentang kami telah berikan Sulaiman dan Daud kerajaan, enggak. Karena nikmat ilmu lebih agung daripada nikmat kerajaan. Nikmat ilmu lebih agung daripada nikmat kekuasaan. Apatah artinya segala kekayaan, kekuasaan kalau tidak dibangun di atas ilmu? Orang semakin rusak, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin liar, semakin mentang-mentang ketika diberi kenikmatan tidak didasari oleh ilmu. Maka Allah sebutkan nikmat yang agung Allah berikan kepada keduanya, padahal keduanya raja. Allah tidak menyebutkan kerajaan, tidak, tapi Allah sebutkan adalah ilmu. Ini motivasi bagi kita untuk banyak menuntut ilmu. Karena dengan ilmu segala aktivitas, segala perkataan, segala gerak-gerik akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin." Dan mereka berdua berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami di atas banyak dari hamba-hambanya yang beriman. Di sini sebagian ahli tafsir mengatakan Allah mengatakan waqala, Allah tidak mengatakan faqala. Kalau fa artinya maka mereka berdua berkata segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami di atas banyak hamba-hamba yang beriman. Allah tidak mengatakan faqala. Kenapa? Kalau Allah bilang faqala pakai fa, seakan-akan li ta'kid, bahwasanya seakan-akan gara-gara ilmu maka mereka berdua memuji Allah. Adapun amalan yang lain bukan karena ilmu. Seakan-akan mereka memuji Allah itu saja sebab ilmu mereka memuji Allah. Tetapi Allah menggunakan waw dan bukan maka. Ketika Allah mendatangkan waw menunjukkan bahwasanya bukan cuma perkataan ini yang akibat dari dampak ilmu. Ketaatan-ketaatan yang lain juga merupakan dampak dari apa? Ilmu. Paham maksudnya? Saya rasa tidak paham. Saya ulangi. Kalau Allah menggunakan fa, faqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal mu'minin, maksudnya sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu, maka mereka memuji Allah. Maka mereka memuji Allah. Kalau Allah mengatakan demikian, maka mereka memuji Allah. Seakan-akan ilmu hanya menyebabkan ini saja. Gara-gara ilmu mereka memuji Allah. Padahal ilmu itu efeknya bukan cuma memuji Allah saja. Efeknya banyak, ketaatan-ketaatan yang lain juga. Makanya Allah tidak menggunakan fa, tapi Allah mengatakan wa qala alhamdulillah. Bahwasanya di antara efek ilmu di antaranya ini, yaitu bersyukur kepada Allah. Sementara efek ilmu sangat banyak. Maka di sini datangkan huruf waw, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami. Mereka dimuliakan dengan ilmu. Mereka dimuliakan dengan ilmu. Mereka tidak mengatakan kami dimuliakan dengan harta, dengan kekayaan, dengan kekuasaan, tidak. Tapi mereka mengatakan dengan ilmu Allah memuliakan kami di atas banyak hamba-hambanya yang beriman. Tidak, bukankah Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Karena apa? Karena ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan nama-nama benda-benda kepada Adam, ilmu. Kemudian Allah tanyakan kepada malaikat, apa nama benda-benda ini? Malaikat tidak tahu. Iblis pun tidak tahu. Kemudian Allah mengatakan anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkan kepada mereka tentang nama-nama ini. Kemudian Adam pun mengabarkan alaihissalam, dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan jin-jin. Akhirnya Allah suruh malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Allah muliakan Adam di atas malaikat dari sisi ilmu, dari sisi ilmu. Dan Nabi SAW telah bersabda, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh bintang-bintang. Rembulan cuma satu, bintang-bintang sampai ribuan, tapi lebih mulia satu rembulan dibandingkan ribuan bintang-bintang. Lebih mulia satu orang berilmu dibandingkan ribuan ahli ibadah. Kenapa? Karena orang ahli ibadah dia untuk dirinya sendiri. Adapun ilmu adalah untuk masyarakat, manfaatnya untuk masyarakat. Ini semua untuk motivasi kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina amanu wal ladzina la ya'lamun?" Ya, katakanlah apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Maka dengan ilmu
efeknya banyak dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam interaksi kita, ya, terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap masyarakat secara umum. Efeknya ada dalam perkataan, perbuatan dan yang lainnya. Kemudian mereka berkata, alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maha suci Allah yang telah, segala puji bagi Allah yang telah muliakan kami di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dia tidak mengatakan seluruh orang beriman, tetapi kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Kata para ulama, ini tawadhu'nya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, padahal mereka tahu zahirnya mereka berdualah yang paling mulia di zaman tersebut. Mereka berdualah yang paling mulia di zaman tersebut. Tapi mereka mengatakan, mereka tidak mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami di atas seluruh hamba beriman. Tidak. Mereka mengatakan di atas kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Dan ini adalah mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan karena sombong dan angkuh. Tidaklah kita bersyukur mengakui nikmat Allah kecuali ketika kita tahu kita punya sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Bukankah di antara sunnah Nabi, kalau kita melihat bertemu dengan orang yang cacat, kita mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma talallahu bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang menimpamu. Ya, berarti kita mengakui ada nikmat yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh dia. Maka disitulah kita memuji Allah atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi seorang terkadang memikirkan kelebihannya bukan untuk sombong dan angkuh, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Buat apa dia mengatakan unzuru walakin inzuru ila man asfala minkum, lihatlah yang di bawahmu supaya kau tahu kau ini punya apa? Kelebihan. Jadi orang mengakui punya kelebihan bukan berarti dia sombong atau angkuh. Tergantung dia. Kalau dia punya kelebihan untuk sombong, ada banyak orang seperti itu. Tapi ketika dia mengakui kelebihannya bukan untuk sombong tapi untuk semakin bersyukur, makanya disyariatkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan supaya pandai bersyukur. Bukan untuk sombong dan angkuh. Karena Allah berikan seorang kelebihan untuk disyukuri, bukan untuk disombongi. Maka mengetahui kita punya kelebihan tidak dimiliki oleh yang lain atau tidak dimiliki oleh sebagian orang bukanlah kesombongan. Tetapi pengakuan bahwasanya nikmat tersebut dari Rabbul Alamin. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Wa waritha Sulaimanu Daud." Sulaiman mewarisi dari Daud alaihi wasallam. Apa yang diwarisi oleh Sulaiman dari Daud? Tentu bukan harta. Dan tentu juga bukan kekayaan. Dan tentu juga bukan kerajaan. Tapi yang diwarisi oleh Sulaiman alaihissalam dari Daud alaihissalam dari bapaknya adalah ilmu, adalah kenabian. Ya. Karena Nabi Daud alaihissalam anaknya bukan Sulaiman aja, dia punya anak banyak. Dan Sulaiman bukan anak pertama. Ya. Dan Allah tidak membanggakan Sulaiman mewarisi harta dari ayahnya. Karena warisan harta tidak perlu dibanggakan. Yang Allah muliakan mereka karena mewarisi apa? Ilmu. Dan ini sama seperti Nabi Zakaria. Allah berfirman di awal surat Maryam, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wa sha'ala ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiyya." Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, "Ya Rabbku, sungguhnya aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah, dan istriku mandul, sementara banyak orang harus saya didik, harus saya dakwahi. Ya, dan aku khawatir kalau aku tidak ada, maka mereka akan tersesat. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak, yarithuni, yang mewarisi dariku, wa min ali Daud, dan juga dari keluarga ali Yaqub, dari keluarga Yaqub." Apa yang dimaksud? Saya ingin punya anak agar mewarisi dariku. Mewarisi harta atau mewarisi ilmu? Ilmu. Zakaria miskin. Zakaria bukan nabi orang kaya. Kalau para Allah menyebutkan nabi ada yang kaya, ada yang miskin, di antara contoh nabi miskin adalah siapa? Zakaria. Kana najjaron, tukang kayu. Terus buat apa dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang mewarisiku, yaitu mewarisi hartaku, sementara dia saja harta tidak punya." Tapi maksudnya mewariskan apa? Ilmu dariku agar dia bisa mendidik murid-muridku sepeninggalku. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, agar mewarisi ilmu dariku, dari keluarga Yaqub. Jadi yang dimaksud dengan Sulaiman murid dari Daud bukan harta. Oleh karena Nabi SAW mengatakan,
Nahnu ma'syaral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi Nabi tidak pernah mewariskan harta kepada anak-anaknya. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, datang Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, minta warisan ayahnya. Apakah ayahnya Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan? Dia minta melalui khalifah berikutnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, Nahnu ma'syaral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak ada warisan. Kalau ada sisa harta kami, maka itu menjadi apa? Sedekah. Sehingga Abu Bakar tidak kasih harta kepada siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadis ini mungkin tidak diketahui oleh Fatimah, tapi diketahui istri-istri Nabi. Makanya istri-istri Nabi juga ahli waris. Tapi tidak ada di antara mereka yang minta kepada Abu Bakar apa? Warisan. Karena mereka tahu bahwasanya para nabi tidak meninggalkan apa? Warisan. Harta, tidak ada warisan harta. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi, yaitu ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang banyak, bagian yang banyak. Ini semua ikhwan motivasi agar kita menuntut ilmu di zaman yang orang banyak lalai dari ilmu. Kita menuntut ilmu di zaman kejahilan tersebar di mana-mana. Syubhat, syahwat. Sibukkanlah dengan menuntut ilmu. Para ulama menyampaikan di antara sebab seorang istiqamah adalah dia menuntut ilmu. Tapi kalau orang sudah meninggalkan majelis ilmu, sebentar lagi dia akan terjungkal. Sebentar lagi dia akan terbawa. Sebentar lagi dia akan tergerus dengan komunitas maksiat. Tapi kalau dia melazim majelis ilmu, insyaallah meskipun dia terjatuh dia akan bangkit lagi. Terjatuh dia akan bangkit lagi. Maka di antara sebab istiqamah di zaman ini adalah nuntut ilmu. Bagaimana tidak, dia telah mengambil warisan dari para nabi. Maka siapa yang mengambil ilmu, faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa menuntut ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang banyak dari para nabi. Baik. Jadi wa waritha Sulaiman Daud, Nabi Sulaiman mewarisi dari Daud, maksudnya mewarisi apa? Ilmu. Wa qala, dan dia berkata, ya ayuhan nasu, wahai manusia sekalian, kata Nabi Sulaiman, ulimna mantiqat tayr, sungguhnya kami telah diajari oleh Allah bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami telah diberikan segalanya, yaitu segala kekayaan, kenikmatan, kekuasaan kami miliki. Dia menyebutkan kelebihan yang dia miliki. Tapi di sini ada beberapa faedah. Kemudian dia berkata, inna hadza lahuwal fadlul mubin, sungguh ini adalah karunia yang sangat nyata. Pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata di hadapan rakyatnya, ya ayuhan nas, dia ngomong terang-terangan, ulimna mantiqat tayr, sungguhnya aku telah diajari oleh Allah ilmu bahasa hewan. Di sini disebutkan bahasa burung, tetapi maksudnya bukan terbatas pada bahasa burung. Nabi Sulaiman tahu seluruh bahasa. Tahu bahasa burung, di antaranya tahu bahasa semut. Akan dijelaskan Nabi Sulaiman mendengar pembicaraan apa? Semut. Dan dia akan dijelaskan dia berbicara dengan hudhud, diskusi sama apa? Burung apa? Hudhud. Dia tahu semua bahasa hewan. Cuma disebutkan burung secara spesifik. Kenapa? Karena burung tersebut bertugas untuk mengayomi, di antaranya burung-burung bertugas mengayomi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi Sulaiman sedang mengontrol areal kekuasaannya, dia naik angin supaya tidak panas, burung-burung berterbangan di atasnya, sehingga burung-burung memayungi Nabi Sulaiman kemanapun dia berada. Karena Nabi Sulaiman telah diberikan kekuasaan yang luar biasa. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, dia berkata, Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Di antara bentuk kekuasaan kerajaan Sulaiman, dia punya pasukan dari hewan. Dia punya pasukan dari apa? Hewan. Nabi-nabi lain enggak ada. Dan di antaranya dia punya pasukan dari golongan apa? Jin. Nabi-nabi lain tidak ada. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika sedang sholat, tahu-tahu ada jin ifrit, Nabi Muhammad SAW cekek dia. Fa'amkanani Allahu minhu, kata Nabi,
Allah pun buat saya mampu untuk menangkap jin ifrit. Saya cekek sampai terasa dinginnya lidahnya. Nabi cekek. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Fadzakartu doa akhi Sulaiman." Aku pun ingat doa Nabi, doa saudaraku Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, berikanlah aku anugerah kerajaan, kekuasaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelahku. Maka aku pun lepaskan jin ifrit tersebut. Saya lepas. Kalau tidak, saya akan ikat jin ifrit di tiang Masjid Nabawi dan besok paginya bisa dilihat oleh anak-anak ya. Tapi Nabi SAW lepas karena menguasai jin hanya hak siapa? Hak Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Jadi Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya adalah bisa bicara dengan hewan-hewan. Burung disebutkan secara spesifik karena dia adalah anggota daripada pasukan. Pasukan yang luar biasa, di antara tugasnya mengayomi Sulaiman. Kemudian juga disebutkan bahasa burung secara khusus, disebutkan sini, ulimna mantiqat tayr, kami diajari bahasa burung. Karena burung adalah hewan yang mudah kita dekati, dia segera pergi dan dia jauh dari manusia. Beda dengan kucing, beda dengan semut kita bisa dekati. Burung mau kita dekati dia segera apa? Pergi. Nah, kalau hewan yang jauh seperti itu saja Nabi Sulaiman paham, apalagi hewan-hewan yang lain. Jadi disebutkannya bahasa burung ini bukan pembatasan. Tapi maksudnya Nabi Sulaiman tahu berbagai macam bahasa apa? Hewan. Paham? Oleh karenanya penting untuk kita ketahui, di antara mukjizat para nabi adalah mukjizat Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan-hewan. Dan Nabi Muhammad SAW juga dalam sebagian hadis berbicara dengan sebagian hewan ya. Berbicara dengan onta ketika onta mengeluhkan tuannya ya, yang memperkerjakannya dengan keras tapi tidak diperhatikan. Nah, bicara dengan mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini mukjizat para nabi. Maka dalam hal mukjizat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita meremehkan mukjizat tersebut. Karena mukjizat itu salah satu tanda kenabian. Salah satu tanda apa? Kenabian. Bukti bahwa dia seorang nabi. Dan hal-hal yang di luar daripada kebiasaan, kejadian luar biasa dalam bahasa Arab, khawariqul adah, itu perkara luar biasa. Itu terjadi pada kemungkinan 3 model orang. Yang pertama kepada nabi dan rasul, yang kedua kepada wali, dan yang ketiga namanya kepada penyihir. Yang kepada penyihir namanya sihir. Kepada para wali namanya karomah. Kepada para nabi dan rasul namanya mukjizat atau dalail atau ayat. Ini meskipun tiga-tiganya adalah kejadian luar biasa, tapi berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau penyihir dengan bantuan apa? Syaitan. Dia bisa sakti, bisa macam-macam, tapi bantuan syaitan. Adapun wali dan para nabi karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi level antara karomah dengan mukjizat berbeda. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibn Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat. Untuk membantah sebagian firqah seperti Asy'ariyah yang mengatakan sama antara keluar biasaan yang terjadi pada wali dan nabi, sama. Bedanya kalau nabi mengaku dia seorang nabi, kalau wali enggak. Ibn Taimiyah mengatakan tidak sama. Wali punya karomah itu kejadian luar biasa tapi levelnya rendah. Beda dengan mukjizat. Mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi apa? Ular, laut terbelah. Ini mukjizat luar biasa. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman, bagaimana setan-setan semua, jin ifrit yang jahat-jahat semua takut sama Nabi Sulaiman. Kalau melanggar terbakar. Di antaranya bisa bicara dengan bahasa apa? Hewan. Ini mukjizat. Tidak ada wali yang sampai mencapai derajat apa? Mukjizat. Tidak ada. Pasti ada bedanya. Seperti Ibn Taimiyah contohkan, seperti makanan. Kalau wali terkadang makanan datang dari tempat lain. Tapi kalau nabi, makanan sedikit jadi banyak. Sedikit jadi banyak itu enggak pernah dilakukan oleh kecuali seorang apa? Nabi. Tapi kalau makanan dari tempat jauh datang, itu dialami oleh para sahabat, dialami oleh Maryam, dialami oleh orang sahabat. Ketika sahabat ditangkap oleh musuh, tahu-tahu ada anggur datang, Allah kirim anggur tersebut. Tapi kalau mukjizat enggak, makanan sedikit jadi apa? Jadi banyak. Makanya ketika Umar di perang Tabuk, Umar ketakutan karena perjalanan jauh 750 km. Mulailah para sahabat menyembelih onta-onta mereka karena kelaparan di tengah jalan. Umar berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau melakukan kebiasaanmu, berdoa kepada Allah makanan jadi banyak?" Tidak usah sembelih onta. Akhirnya Rasulullah kumpulkan sedikit makanan, dia berdoa jadi banyak. Itu mukjizat. Sama-sama makanan tapi berbeda. Paham? Maka tidak boleh seorang menganggap remeh mukjizat para nabi. Di antara contoh kesalahan zaman sekarang,
Seperti mengatakan kakek moyangku bisa mi'raj 70 kali dalam sehari semalam. Sementara Nabi Muhammad SAW punya mukjizat seumur hidup cuma mi'raj apa? Sekali. Ketika Anda mengatakan kakek saya 70 kali, ini seakan-akan mukjizat Nabi sudah enggak ada nilainya, paham? Paham tidak? Maksud saya ini kelihatannya sepele, tapi ini meremehkan mukjizat para nabi. Ini mukjizat, tanda bahwasanya Muhammad seorang nabi, buktinya dia Isra Mi'raj luar biasa, luar biasa. Itu pun cuma sekali dalam seumur hidup. Ini kakek saya dalam semalam 70 kali, luar biasa. Nabi Muhammad kalah dong. Jangan bilang kalau Allah berkehendak bisa, enggak. Jangan bilang begitu. Mana dalilnya? Kenapa Nabi yang termulia hanya sekali? Bahkan malam terbaik sepanjang tahun seumur hidup bagi Nabi SAW adalah Ma'ram Mi'raj. Adapun malam Lailatul Qadar terbaik bagi seluruh umat. Setiap Lailatul Qadar, tapi untuk Nabi khusus malam terbaik, lebih baik dari Lailatul Qadar adalah malam Mi'raj. Kenapa? Nabi ketemu langsung dengan siapa? Allah. Nabi berbicara langsung dengan Allah. Yang Nabi lain tidak bisa sampai pada derajat tersebut. Sehingga ketika Nabi turun baru ketemu Nabi Musa. Nabi Ibrahim saja tidak sampai derajat tersebut. Kemudian datang orang belakangan mengatakan, mbah saya dulu sampai 70 kali dalam sehari. Ya, jangan bilang ya mungkin aja. Ya, bukan jalan mungkin aja. Ini nggak boleh bilang seperti ini. Ini pun nggak ada dalilnya. Mana sanadnya? Mbahmu bisa 70 kali apa? Maksud saya hati-hati. Jangan meremehkan mukjizat para nabi. Nggak boleh. Datang satu lagi bilang bisa bahasa semut, bisa ngobrol dengan semut. Ya ente, ini Nabi Sulaiman ini mukjizat. Seakan-akan dia menyamai mukjizat apa? Nabi Sulaiman. Enggak boleh. Kelazimannya meremehkan mukjizat para nabi. Maka terkadang tidak dipikirkan konsekuensinya. Konsekuensinya buruk. Konsekuensinya apa? Buruk. Karena di antara mukjizat Nabi Sulaiman memahami bahasa seluruh apa? Hewan. Baik. Ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Kami telah diajari, yaitu Allah mengajarkan kepadaku bahasa burung. Ya. Allah ajari Nabi Sulaiman, ya. Namanya ilmu dari Allah langsung. Ya. Kemudian kami diberikan segala sesuatu, yaitu yang terkait dengan kerajaan, kekuasaan dan yang lainnya. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berdalil boleh seorang menyampaikan kelebihannya di hadapan manusia sekali lagi dalam rangka untuk bersyukur. Bukan untuk merasa tinggi, bukan untuk menghinakan orang lain. Ya, boleh seorang menyampaikan, alhamdulillah saya ngerti hal ini, alhamdulillah saya diajarin seperti ini, alhamdulillah saya diberikan kemudahan ini, bukan untuk sombong. Hati-hati, kalau untuk sombong langsung hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh para nabi. Contoh, Nabi Yakub mengatakan, ya, atau Nabi Nuh mengatakan, wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku memberi nasihat kepada kalian, aku tahu dari Allah yang kalian tidak ketahui. Nabi Hud mengatakan, wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat kepada kalian yang terpercaya. Dia muji dirinya. Karena ada kemaslahatan agar mereka mau mendengar dakwahnya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, ya, "Ja'alni khazain ala khazainil ardi inni hafizun alim." Jadikanlah aku bendaharawan Mesir, sungguhnya aku adalah hafizun alim, yang pandai menjaga dan punya ilmu untuk urusan harta. Dia menyebutkan kelebihannya, tapi bukan untuk sombong, tapi ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, bukankah saya sudah katakan kepada kalian, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Sama Nabi Sulaiman berkata, ulimna mantiqat tayr. Kami diajari ilmu bahasa burung yang kalian tidak tahu. Tujuannya bukan untuk sombong dan angkuh, tetapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Bisa dalam rangka bersyukur, bisa juga karena apa? Sombong, hati-hati. Ujub. Oh saya ini, wah kemana-mana saya, itu kelihatan. Cara ngomongnya juga kelihatan, dia itu apa? Sombong. Tapi kalau bicara dengan tawadhu, dengan rendah hati, maka dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Taib Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Maka dikumpulkanlah pasukan Sulaiman dari kalangan jin, kalangan manusia, burung-burung, dan mereka tertib dalam barisan. Di sini didahulukan jin karena jin ini pasukan spesial. Kalau manusia banyak yang punya pasukan apa? Manusia. Tapi Sulaiman punya pasukan apa? Jin. Allah berfirman, "Minasyayatini man ya'maluna lahu, man yaghusuna lahu wa ya'maluna lahu amalan duna dzalik." Dan di antara jin-jin ada yang berenang masuk dalam lautan, dalam danau. Jadi ada jin-jin yang tukang apa? Ngambilin barang dari laut untuk Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah, kami tundukkan setan-setan. Bayangkan, bukan jin-jin baik doang, setan-setan tunduk kepada Sulaiman. Kulla banna'in wa ghawwas, yang tukang bikin bangunan dan tukang menyelam. Ada jin kontraktor, ada jin tukang berenang, luar biasa. Ya'maluna lahu min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Kata Allah, jin-jin membuat bangunan-bangunan tinggi untuk Sulaiman, ya, dan patung-patung buat Sulaiman, bahkan membuat kider-kider, yaitu membuat apa, loyang-loyang, ya, yang besar seperti danau, karena pasukan Sulaiman banyak. Jadi bikin piring sebesar apa? Danau. Wa qudurir rasiyat, dan juga panci-panci yang kokoh saking besarnya. Ini punya jin jago-jago. Untuk nyelam sana, nyelam sini, ngambil sana, ngambil sini, bikin bangunan cepat. Karena ada jin, semua anak buah siapa? Sulaiman. Kemudian Allah mengatakan di antara ketika Allah menyebut tentang pasukan Sulaiman, Allah sebutkan jin terlebih dahulu. Karena ini pasukan spesial, pasukan spesial. Ustaz, kalau gitu boleh kita punya pasukan jin? Enggak boleh. Nabi Muhammad saja tidak berani tangkap apa? Jin ifrit, lepas. Tidaklah ada orang punya khadam jin kecuali pasti ada kontrak di antara mereka. Ada perjanjian, ada bayar-bayaran, ada mahar kalau bahasa mereka. Dia minta apa, dia bayar apa, ya. Tidak ada tiba-tiba datang jin, "Assalamualaikum Ustaz, siap." Tidak ada. Pasti ada apa namanya? Perjanjian kontrak, ya. Adapun Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang minta kepada jin. Allah tundukkan setan-setan. Setan-setan enggak berani lawan Sulaiman. Kalau melawan terbakar. Kalau melawan terbakar. Maka kalau ada orang bilang saya punya pasukan jin, ini pasti enggak benar ini. Entah dukun atau temannya dukun. Dan ada jin-jin yang tunduk kepada manusia, tapi manusia tersebut biasanya melakukan kegiatan yang diridhoi oleh bos jin, sehingga bos jin kasih anak buahnya. Tidak ada cuma gratisan kemudian jin-jin tunduk sama dia, enggak ada. Manusia yang ditundukkan jin kepadanya cuma siapa? Sulaiman alaihissalam. Wal ins, adapun pasukan manusia biasa. Wat thair, dan dia punya pasukan burung. Fahum yuzaun, waza artinya al-kaf atau al-habs. Makanya disebut al-wazi' dini, yaitu kemampuan agama yang menahan seorang untuk melakukan maksiat. Itu agamanya kuat, bisa menahan dia. Yahbisuhu anil ma'siyah, mencegah dari maksiat, al-wazi'u dini. Maksudnya apa? Fahum yuzaun, maksudnya saking banyaknya tapi teratur. Tidak ada yang kemudian saking banyaknya ke depan jalan terlalu cepat, yang bawah belakang ketinggalan, enggak. Yuraddul awal alal akhir, sehingga selalu rapi. Itu pasukan Nabi Sulaiman. Enggak ada yang kecepatan bablas, enggak, jalannya rapi rame-rame. Padahal dari berbagai macam jenis makhluk. Ada jin, ada manusia, ada burung, rame bareng-bareng, subhanallah. Menunjukkan namanya pasukan harus apa? Harus rapi, tertib, fahum yuzaun. Hatta idza atau ala wadin namli, sehingga ketika mereka berjalan dan tiba di sebuah lembah semut. Penamaan lembah semut maksudnya bisa jadi maksudnya adalah qaryatun namal, yaitu negeri semut, atau mungkin memang tempat tinggal mereka berlobang-lobang. Kalau ukuran manusia disebut dengan lembah, ya, intinya kompleks semut banyak di situ. Jadi jalan rame, mungkin ada hewan-hewan lain yang rame. Tiba-tiba sampailah di kompleks semut. Tiba-tiba ada seekor nyamuk, qalat namlatun, tiba-tiba ada seekor semut
berbicara. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut sekalian, masuklah ke rumah-rumah tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan anak buahnya menginjak kalian, mematah-matahi kalian sementara mereka tidak sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha. Akhirnya Sulaiman pun tersenyum ketika mendengar perkataan semut tersebut. Luar biasa. Jadi semut ini tingkahnya luar biasa menakjubkan. Lihat. Allah mengatakan ketika pasukan Sulaiman tiba di kampung semut, qalat namlah. Allah mengatakan hatta idza, ketika, maka semut berkata, dia tidak menunggu waktu lama. Begitu dia lihat pasukan Sulaiman datang, dia langsung berteriak. Padahal dia juga dalam kondisi bahaya. Tapi dia tidak mikirkan dirinya sendiri, dia mikir komunitasnya. Dan dia berkata dengan penuh kejujuran dan penuh perhatian dengan harfun nida, dengan kata panggilan ya, wahai, kalau bahasa kita. Dia teriak, ya ayuhan namlu, dan dia menggunakan ism al-jama' yang menunjukkan keumuman. Ini dalam usul fikih. Jadi sebagian ulama mulai menganalisa, ini semut luar biasa. Dia pakai ilmu bahasa dan pakai ilmu usul fikih. Yang antum aja nggak ngerti. Jadi dia mengatakan, ya ayuhan namlu, wahai para semut sekalian. Kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, wahai seluruh yang merasa semut tanpa terkecuali. Itu terjemahan yang tepat. Seluruh semut yang merasa semut tanpa terkecuali. Semut kakek, semut nenek, semut tua, semut muda, semut janda, semua tanpa terkecuali. Kalau bahasa kita, ya ayuhan namlu, kecil besar, bos, anak buah, semua semut tanpa terkecuali. Kalau dia menggunakan lafal jama', isim jama' yang menunjukkan keumuman. Kemudian dia perintahkan, orang begitu dengar, wahai semut, semut mungkin ada apa, ada apa. Udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Para sebagian ulama mengatakan, semut tidak berkata masuklah kalian dalam goa-goa kalian. Kenapa? Karena semut memang rumahnya ada aturan-aturannya. Dalam tanah itu ada aturan-aturannya, ada kerapian. Karena seperti rumah bagi kita. Ini tempat ini, tempat ini, tempat ini, sehingga digunakan kata tempat tinggal kalian. Masuklah kalian semua ke tempat tinggal kalian tanpa terkecuali. Kenapa? Dia sebutkan. Jadi dia bilang sudah masuk aja dulu. Hati-hati, kenapa? La yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai kalian benar-benar diinjak oleh Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Dia kenal Sulaiman, subhanallah. Sulaiman dengar, wih. Kenal gua kalau bahasa kita, bahasa ini semut. Kenal juga sama saya. Ya, mungkin kalau kita jadi Sulaiman begitu, tapi Sulaiman mungkin enggak begitu. Tapi intinya Sulaiman alaihissalam tahu semut ini kenal dia. Dia sebut namanya. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya. Dia tahu Nabi Sulaiman dan dia tahu Sulaiman punya pasukan dan dia tahu pasukan besar ini pasukannya siapa? Sulaiman. Jangan sampai nginjak kalian. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah. Oh ya sudah. Salat dulu nih, kita lanjut. Bahasa semut belum selesai.